Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Junedi. Saya dari kelas TIP RP 21A Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya beserta teman-teman saya di kelompok 6 di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer akan menjelaskan mengenai software dan hardware. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Muhammad Guntur MKom selaku dosen pengampu di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Oke, yang pertama ada software. Apa sih software itu? Software adalah suatu perangkat lunak yang terprogram di dalam komputer yang tidak bisa dilihat dan diraba. Itu pengertian mudah dari software. Terus ada hardware. Hardware adalah bagian-bagian komputer yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya apa? Contohnya seperti keyboard, mouse, CPU, RAM, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hardware pemrosesan. Hardware pemrosesan diantaranya ada caching. Caching adalah hardware pemrosesan. Ya, cara kerjanya yaitu si caching ini untuk melindungi bagian-bagian yang ada di CPU. Melindungi dari apa? Dari debu, dari kotoran. Menghindari dari sesuatu yang nanti dapat mengganggu daripada kinerja yang ada di CPU tersebut. Terus ada CPU. Ya. Nah, CPU sendiri itu adalah bagian yang paling penting gitu di komputer. CPU ini bagaikan suatu ruangan atau gedung gitu, suatu bangunan yang di dalamnya terdapat kantor, terdapat pegawai, ya, yang dimana CPU ini berfungsi untuk wadahnya daripada sesuatu yang di dalam itu. Nah, di dalam CPU itu ada apa aja sih? Ya, di dalam CPU itu ada banyak tentunya. Contohnya lagi ya ada prosesor. Ya. Nah, ini prosesor itu adalah otaknya gitu. Nah, otak daripada semua yang ada di bagian komputer gitu. Ya. Kalau dianalogikan, ya lebih mudahnya itu ya kalau CPU itu dia sebagai ya tadi gedung ya bangunan, ya ini lebih mudah lagi CPU itu adalah sebagai tubuh ya, tubuh manusia gitu, kerangka tubuh manusia. Terus ada prosesor. Nah, prosesor itu adalah sebagai otaknya ya, sebagai kepala daripada komputer tersebut gitu. Yang fungsinya untuk mengontrol seluruh tubuh ya. Mengontrol detak jantung, mengontrol denyut nadi, mengontrol tekanan darah ya dan sebagainya gitu ya. Itu contoh mudahnya gitu ya. Di dalam CPU tersebut juga ya ada ROM ya, yang dimana ROM ini adalah sebagai penyimpanan penyimpanan atau memori gitu ya. Kalau dalam otak itu dia ada otak kanan, ada otak belakang dan juga ada otak depan gitu ya. Yang dimana nah fungsi si otak belakang ini ya itu bagaikan ROM ya. ROM itu menyimpan data ya, menyimpan data selamanya gitu ya. Nah, beda lagi dengan RAM ya. Kalau RAM itu adalah otak depan ya, dimana hanya menyimpan sementara gitu. Hanya menyimpan data sementara. Contohnya ketika kita sedang bermain HP gitu ya. Bermain game, terus kita membuka lagi aplikasi yang lainnya, TikTok, YouTube, dan masih banyak lagi. Ya. Ketika aplikasi itu dijalankan secara bersamaan, tentu akan menyebabkan lag ke HP kita. Atau ke komputer kita lag ya. Kenapa? Karena
RAM-nya kecil. Nah, itulah RAM ya, random access memory ya, yang fungsinya untuk menyimpan data sementara. Ya, sehingga kalau dijalankan secara bersamaan, tentu kalau RAM-nya kecil akan menyebabkan lag gitu. Nah, terus di CPU juga itu ada namanya PGA ya, Visual Graphic Adapter ya, yang fungsinya ya, si PGA ini adalah sebagai pemroses suatu grafik gitu ya. Ketika kalian bermain PS atau bermain game nih ya, biasanya di spek komputer itu ada beberapa komputer yang tidak ada PGA ya. Kalau tidak ada PGA ya, walaupun RAM-nya gede, tetap tidak akan maksimal ya, kinerja dari visual yang dihasilkan gitu ya. Akan ada ngelag gitu di gambarnya gitu ya, karena tidak ada PGA ya. Ini fungsi PGA itu ya, kerjanya ya memproses sesuatu yang berhubungan dengan visual ya, gitu. Terus ada lagi motherboard atau mainboard. Nah, mainboard ini dia sebagai apa ya, sebagai jantung ya kalau dalam tubuh manusia itu ya, atau sebagai ini nih apa, sebagai jasad gitu ya, hampir sama dengan casing ya motherboard ini. Namun motherboard itu ada di dalamnya gitu, seperti tulang deh ya, seperti tulang ya. Nah, tulang ini kan dia ada tulang untuk tangan gitu ya, tulang di bagian rusuk gitu untuk melindungi jantung ya, melindungi hati, melindungi usus gitu ya. Nah, si ini juga sama gitu ya, si motherboard juga sama gitu. Dia apa sih cara kerjanya itu sebagai penghubung ya, penghubung antara semua komponen. Tidak akan terhubung kalau tidak ada motherboard ya, tidak akan ada koordinasi antara antara RAM, PGA, terus yang lain-lainnya ya. Nah, ini yang mengontrolnya itu adalah motherboard gitu. Terus ada lagi power supply ya. Power supply itu apa ya? Power supply itu diibaratkan sebagai makanan gitu, makanan untuk manusia. Contohnya kita makan nih ya, proses makan ya. Makan, nah makan itu kan nanti dia masuk ke tubuh dan menjadi energi. Nah, begitupun juga dengan apa tadi, power supply ya. Power supply juga itu sebagai alat pemroses listrik gitu ya. Si listrik ini diibaratkan sebagai makanan gitu ya. Listrik dari PLN ini diproses oleh power supply ya, sehingga menghasilkan energi ya untuk komputer gitu ya. Power supply juga ini ada dua jenis arus listrik ya, ada DC dan juga ada DC, terus apa lagi, satu lagi saya lupa ya. Kalau DC itu ada arus satu arah ya, kalau satu lagi itu arah arus listrik bolak-balik gitu ya. Nah, itu power supply itu diibaratkan sebagai makanan teman-teman gitu. Nah, terus dalam hardware pemrosesan juga ada lagi sound card ya. Ada sound card juga, ini sebagai hardware pemrosesan ya. Kalau sound card ini ya sudah jelas dari namanya juga ya, itu shortcut itu bagaikan pita suara teman-teman ya. Nah, nanti sesuatu yang akan diproses, misalnya proses itu yang berhubungan dengan suara ya, nanti di prosesnya itu oleh sound card yang menghasilkan output berbentuk suara, MP3 suara, MP4 gitu.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software pemrograman. Software pemrograman adalah suatu software atau perangkat lunak yang biasa digunakan oleh para programmer untuk membuat suatu program. Atau bisa dikatakan juga software pemrograman adalah suatu media atau alat atau sarana untuk menuliskan kode-kode program. Di sini saya akan mengambil satu jenis contoh dari software pemrograman, yaitu C++. Cara kerja C++ adalah pertama, sebelum menjadi program, bahannya itu adalah shortcode atau soft file. Si shortcode ini nanti akan melewati beberapa tahapan. Setelah ada shortcode, nanti si shortcode ini dibuat oleh kode text editor. Nah, kode text editor ini banyak sekali jenisnya. Ada Sublime Text, ada Notepad++, dan masih banyak lagi. Setelah jadi shortcode, tidak langsung bisa menjadi program, tapi melalui tahapan compile, atau melalui alat yang bernama compiler. Di mana si compiler ini adalah tugasnya sebagai penerjemah. Si compiler ini menerjemahkan shortcode ke dalam bahasa komputer atau bahasa assembly. Komputer tidak akan menerima instruksi dari kita, karena bahasa yang dimengerti oleh komputer adalah bahasa assembly. Maka dari itu si shortcode tadi diterjemahkan oleh compile sehingga dimengerti oleh komputer. Nah, untuk selanjutnya, setelah di-compile, lalu akan menghasilkan executable. Nah, setelah jadi executable, baru si program bisa dibuat gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak untuk rekan saya, Saudara Jijan, atas sambutan dan penjelasannya mengenai software dan hardware. Dan di sini saya Fatmawati akan menjelaskan tentang perangkat keras input dan perangkat lunak sistem informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dibagi masing-masing menjadi 4 bagian, yakni salah satunya yang akan saya jelaskan, yakni perangkat keras input dan perangkat lunak sistem informasi. Apa sih yang dimaksud perangkat keras input? Perangkat keras input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan juga perintah ke dalam komputer. Dan perangkat keras input adalah salah satu komponen penting yang ada pada komputer. Adapun beberapa contoh dari perangkat keras input, yakni diantaranya yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan input device primer bagi komputer. Semua pengguna komputer sangat memerlukan keyboard untuk melakukan pengoperasian pada komputer. Dan keyboard sendiri pun hanya bisa dijalankan dalam program aplikasi GUI. Dan adapun cara kerja dari keyboard itu sendiri, yakni ketika kita menekan sebuah tombol dan sebuah tombol menekan sebuah sangka, sehingga rangkaian tersebut terhubung dan dapat mengalirkan arus listrik melaluinya. Yang kedua yakni adalah touchscreen. Touchscreen adalah salah satu inovasi teknologi yang termasuk dalam kategori perangkat input komputer, di mana touchscreen merupakan konsep yang mengandalkan sensor sentuh, baik sentuhan jari maupun sentuhan pena. Cara kerja dari touchscreen yakni ketika kita menyentuh touchscreen, maka panel sensor akan mendeteksi dengan merespon aliran listrik yang kemudian dibaca oleh pengontrol layar untuk
diterjemahkan oleh driver software untuk menjadi data-data yang dapat dikenali oleh sistem. Kemudian data tersebut dikirimkan ke sistem operasi yang kemudian akan menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan permintaan sentuhan pada layar. Selanjutnya yakni kamera. Kamera adalah perangkat input perekam gambar dan video yang menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Cara kerjanya yakni dengan menangkap cahaya melalui lensa kecil pada bagian depan dengan bantuan pendeteksi cahaya mikroskopik yang sudah dipasangi microchip penerima gambar dan biasanya telah memiliki teknologi Charge Coupled Device atau CCD atau CMOS image sensor. Gambar yang ditangkap bisa langsung diolah secara digital dan disebarkan lewat internet. Sebuah perangkat lunak dalam sistem yang mampu mengelola sumber daya research dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna antar user atau brainware. Jika kita analogikan secara sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer sama halnya dengan hubungan antara kendaraan bermotor dengan bahan bakar. Di mana jika kendaraan tanpa bahan bakar, maka kendaraan tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Seperti halnya sistem operasi, Anda tidak dapat menggunakan perangkat komputer apabila tidak terdapat OS. Begitupun sebaliknya, jika kita mempunyai perangkat sistem tetapi kita tidak mempunyai komputer, maka itu sama saja tidak berguna. Adapun contoh perangkat lunak sistem operasi yang pertama yakni ada Linux. Setiap sistem operasi berbasis Linux memiliki kernel Linux dan kumpulan paket perangkat lunak untuk mengelola sumber perangkat keras. OS Linux menyertakan beberapa alat inti GNU untuk menyediakan cara untuk mengelola sumber daya kernel dengan menginstal perangkat 40 lunak, konfigurasi pengaturan dan kinerja keamanan, dan banyak lagi. Semua alat itu dikemas bersamaan untuk membuat sistem operasi yang fungsional dan berfungsi dengan baik. Yang kedua yakni ada Windows. Windows hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang ketiga yakni Android. Karena perangkat Android umumnya bertenaga baterai, Android dirancang untuk mengelola memori atau RAM guna menjaga konsumsi daya minimal, berbeda dengan sistem operasi desktop yang bisa terhubung pada sumber daya listrik tak terbatas. Ketika sebuah aplikasi Android tidak dapat lagi digunakan, sistem secara otomatis akan menangguhkannya atau suspend dalam memori. Secara teknis, aplikasi tersebut masih terbuka. Namun, dengan ditangguhkan, aplikasi tidak dapat mengkonsumsi sumber daya, misalnya daya baterai atau 41 daya pemrosesan, dan tidak akan diam di latar belakang hingga aplikasi tersebut digunakan kembali. Dan yang keempat yakni ada iOS. iOS menggunakan antarmuka multi sentuh di mana perangkat dioperasikan dengan bantuan tekstur sederhana. Gerakan sederhana seperti menukar jari di atas layar ke perangkat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Irma. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Fatmawati yang telah memaparkan materi mengenai perangkat lunak sistem operasi. Lalu di sini saya akan memaparkan materi mengenai perangkat lunak
aplikasi. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat mungkin kata aplikasi sudah familiar karena istilah aplikasi ini biasanya digunakan untuk software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan sesuatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi yaitu ada Mozilla Firefox, WhatsApp, Microsoft Office, Photoshop, dan Smadap dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan memaparkan tentang cara kerja perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada Mozilla Firefox, yaitu cara kerjanya menggunakan mesin rendering Getchcore untuk menampilkan halaman web yang menerapkan standar web saat ini dan yang berantisipasi. Yang kedua yaitu ada WhatsApp, yaitu cara kerjanya yaitu dengan menggunakan koneksi seluler atau jaringan Wi-Fi ponsel untuk mengirim dan menerima pesan dari panggilan ke keluarga atau teman. Yang ketiga ada Microsoft Office. Microsoft Office juga di dalamnya banyak jenis. Yang pertama ada Microsoft Word, PowerPoint, dan lain sebagainya, Excel gitu. Lalu cara kerjanya yaitu menggunakan dan mengedit dokumen yang berisi teks dan gambar, bekerja dengan data dalam speed set dan database, serta menggunakan presentasi dan poster. Lalu yang keempat ada Adobe Photoshop atau Photoshop. Cara kerjanya yaitu yang digunakan gitu untuk mengedit foto, menyusun seni digital, animasi, dan desain grafis gitu. Ini merupakan perangkat lunak aplikasi. Lalu yang kelima ada Smadap. Smadap yaitu cara kerjanya menggunakan teknik merasa sendiri atau behavior orthotics dan whistle listing untuk mendeteksi dan membersihkan virus yang meningkatkan keamanan divisi. Kalian sering lihat kan Smadap itu pasti ada di laptop, biasanya di laptop atau di PC gitu. Lalu USB flash disk yang merupakan salah satu media penyebar virusnya yang paling banyak digunakan Smadap, yang menggunakan teknologinya sendiri untuk menghindari penyebaran virus dan infeksi dari USB flash disk. Jadi Smadap ini berfungsi untuk membantu penyebaran virus gitu yang ada di USB. Perangkat keras output. Setelah melakukan proses input, komputer juga melakukan proses output, yang merupakan alat yang berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya. Contoh output seperti print, speaker, monitor, dan lain sebagainya. Nah, saya ada contoh pada gambar di atas. Terdapat contoh seorang anak yang sedang bermain organ di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Nah, speaker inilah yang disebut dengan perangkat keras output. Nah, nggak hanya contoh perangkat keras output. Perangkat keras output juga meliputi cara kerja. Di antaranya yang pertama, printer. Printer terbagi beberapa banyak macam jenis. Banyak. Dan di sini saya akan memaparkan cara kerja printer inkjet.
Yang pertama yaitu arus listrik yang masuk printer akan melakukan learning dan mencari sinyal komputer. Yang kedua, printer akan menerapkan peraturan-peraturan yang dilakukan komputer, misalnya ukuran font dan warna. Lalu semua masuk ke rangkaian controller printer. Dan juga akan masuk pada tahap pencetakan dengan perpaduan pada basis-basis data yang terlantarkan di kabel USB. Head printer akan bekerja untuk membuat karakter yang tertera di komputer sebelumnya. Jadi di mana kertas sudah dikeluarkan dengan bantuan roller dan kemudian diterima oleh paper tray. Lalu yang kedua ada display monitor. Display monitor yaitu cara kerjanya satu, sinar yang sampai ke kaca tabung monitor tersebut menyinari lapisan berpendar, menyebabkan tempat-tempat untuk berpendar secara kontemporer. Setiap tempat tertentu mewakili pixel tertentu dengan mengontrol tegangan dari sinar yang mampu mengatur pixel-pixel untuk berpendar dengan intensitas cahaya dan dibentuklah gambar. Yang kedua, untuk membentuk sebuah gambar, sinar menyapu sebuah garis horizontal dari kiri ke kanan, menyebabkan pixel-pixel berpendar dengan intensitas cahaya sesuai dengan tegangan yang telah diatur. Yang terakhir, maka terjadi pada semua garis horizontal yang ada pada pixel layar dan ketika telah sampai ujung sinar tersebut akan mati sementara untuk menghasilkan gambar yang berbeda. Maka dari itu dapat menonton objek yang seolah-olah bergerak di layar monitor. Yang ketiga ada speaker, yaitu cara kerjanya sebuah coil magnetik akan ditempatkan di tengah medan magnet yang merekat pada membran. Saat speaker dialiri listrik, maka coil akan berubah menjadi magnet dengan cukup yang berbeda dan bergerak maju dengan cepat, yang menghasilkan suara. Lalu terakhir, setelah arus putus, coil atau spool akan sangat kuat, akan menghasilkan suara lebih kencang. Yang keempat ada LCD proyektor. Cara kerjanya berdasarkan prinsip pembiasan cahaya dari proyektor yang dihasilkan oleh panel-panel LCD proyektor. Pembiasan cahaya dari panel-panel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu warna hijau, warna biru, dan warna merah. Lalu hasil 3 warna dibiaskan panel-panel proyektor yang menghasilkan gambar yang disatukan oleh prisma khusus di proyektor. Lalu gambar itu dijatuhkan pada lensa proyektor, lalu tampaklah gambar pada laser sesuai sinyal dari komputer yang tersambung proyektor dengan tampilan yang tajam dan jelas karena pencahayaan langsung dari LCD proyektor. Yang kelima ada laser. Nah, cara kerjanya pada listrik tegangan tinggi akan memicu tabung flash kuarsa memancarkan cahaya yang kuat, membuat beberapa atom di kristal ruby tereksitasi ke tingkat energi lebih tinggi, mencapai tinggi energi, atau memancarkan piksel cahaya yang awalnya foton belum berfokus pada satu titik alias menyebar segala arah. Foton dilepaskan dari atom akan merangsang emisi foton dari atom sehingga intensitas cahaya diperkuat dengan cepat. Lalu cermin resonator setiap ujungnya akan merefleksikan atau memantulkan foton, membuat proses emisi kuat rangsangan yang sama. Pantulan tersebut membuat foton bergerak. Foton yang bergerak tadi pun dapat meninggalkan resonator ketika mencapai salah satu ujung foton yang terlepas tersebutlah akan kita lihat
sebagai sinar laser. Yang keenam ada external CDRV. Cara kerjanya sebagai berikut, yaitu yang pertama, menampilkan tempat untuk meletakkan CD yang digunakan secara otomatis menggunakan motor yang akan menggerakkan tempat CD keluar dan masuk jika menekan tombol open. Jika mengeluarkan CD ketika PC atau laptop, semua dimakan. Kita tidak bisa mengambil media dengan menekan tombol open. Umumnya perangkat ODD yang kiranya sebesar diameter klip kertas ODD dapat dikeluarkan dengan cara menusukkan menggunakan klip kertas. Nah, yang ketujuh ada multi-purpose copier. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, meletakkan kertas yang hendak kita copy di mana bagian yang ingin di-copy. Di mana bagian yang ingin di-copy dihadapkan di bawah. Cahaya reflektor melakukan fungsi scanning untuk menangkap gambar dan lembar kertas. Kemudian toner bereaksi secara otomatis sehingga menumpahkan tinta ke bagian drum. Tinta yang ditumpahkan sesuai hasil scan, kemudian berputar dan otomatis mencetak hasil scan yang dipertemukan kertas yang telah tersedia di mesin fotokopi. Lalu yang kedelapan ada GVS receiver. Cara kerjanya yaitu GVS sendiri mengenalkan pengukuran jarak atau jangkauan, yaitu antara penerima dengan satelit. Biasanya satelit akan berputar mengelilingi bumi dalam lintasan orbit. Kemudian satelit akan mengirimkan sinyal keberadaan lokasi seseorang atau suatu tempat yang berada dilacak melalui GPS. Segmen kontrol atau stasiun bumi akan memancarkan radar untuk mengontrol satelit berfungsi baik, sehingga cara kerja GPS dapat berjalan dengan baik oleh penggunanya. Yang ke-9 ada plotter. Plotter sama dengan printer untuk mencetak gambar, hanya yang membedakan adalah dari segi ukuran. Ukurannya lebih besar dibanding kertas printer, dan ukuran yang dihasilkan oleh plotter yang dapat menghasilkan ukuran blueprint sebuah bangunan arsitek atau engineering. Yang ke-10 ada MP3 player. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, menghapus suara dalam lagu yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Hasilnya file MP3 sekitar 11 kali lebih kecil dari file musik yang tidak dikonversi. Beberapa merasa kualitas lagu MP3 tidak sebaik CD atau format yang lebih baru. Yang ke-11 ada virtual reality. Cara kerjanya yaitu memvisualisasi video yang tersambung ke virtual reality melalui HDMI. Gambar diproyeksikan melalui lensa dengan software virtual reality. Lalu secara tidak sadar, otomatis otak mengikuti terbiasa dengan gambar tersebut sehingga terbiasa dengan gambar tersebut merasa bahwa berada di dunia nyata. Yang ke-12 ada headphone. Headphone yaitu cara kerjanya mengirimkan sinyal elektrik lalu mengubahnya menjadi gelombang suara. Sama seperti headset dan lain sebagainya. Yang ke-13 ada computer output microfilm atau yang disingkat sebagai COM. Cara kerjanya adalah yang pertama, perangkat yang menerima aliran data dari kerangka komputer menampilkan film untuk menghasilkan gambar. Aliran data yang telah dimikrofilmkan. Yang kedua, dalam mengambil jenis gambar yang dibuat oleh sumber cahaya kekurangan teks di kertas, terkadang COM di proses normal. Yang ketiga, mengambil gambarnya terampil sebagai konversi negatif. Lalu filmnya diproses balik.
Sebuah bukaan kartu float mikrofilm menerima aliran terkirim ke pena float, menghasilkan kecocokan bingkai dari mikrofilm. Yang ke-14 ada display braille, yaitu cara kerjanya diaktifkan di penghantar rotor untuk mengakses gerakan rotor yang dibentuk searah atau berwarna jarum jam. Dan apabila voice-over mengatakan input layer braille tampil nampak lubang 6 titik. Kemudian tangan dengan jari-jari telunjuk, tengah, manis berdiri tegak secara vertikal di layar handphone yang menghadap ke depan. Lalu jika ingin merangkai huruf, tinggal menyentuh layar dengan satu jari atau kombinasi. Huruf A dapat ditulis menggunakan telunjuk kiri, sedangkan huruf lainnya harus menggunakan kombinasi seperti huruf B yang disentuh layarnya dengan dua jari, telunjuk kiri dan tengah secara bersamaan. Lalu yang ke-15 ada VGA card. Cara kerjanya adalah driver. Yang pertama, driver grafis mendengarkan instruksi baik dari OS atau aplikasi, kemudian mengambil data digital yang diperlukan untuk mengubah menjadi format yang dimengerti oleh kartu grafis. Lalu yang kedua, drive mengirimkan data digital yang baru diformat ke kartu grafis untuk dirender. Data masuk ke kartu VGA melalui slot motherboard yang disalurkan ke kartu grafis data yang akan dikirimkan kartu grafis data sebagai penyimpanan sementara. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perangkat keras penyimpanan dan perangkat lunak utility. Kita mulai dari perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan atau storage device sederhananya adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan atau juga menyimpan data hasil pemrosesan kerja CPU. Berikut ini adalah contoh-contoh perangkat keras penyimpanan itu sendiri. Yang pertama, ada hard disk atau HDD, merupakan media penyimpanan yang digunakan dalam perangkat komputer untuk menyimpan data. Hard disk juga berfungsi sebagai media penyimpanan data untuk operating system dan data yang bersifat permanen. Cara kerja hard disk sederhananya dengan merekam data secara cepat menjadi pulsa magnetik pada sebuah flutter atau disk metal yang berputar, atau sering disebut sebagai piringan. Hard disk masih sering dipakai di era sekarang karena kapasitasnya yang besar dengan harganya yang murah, walaupun dengan kecepatannya yang kisaran seratusan Mbps. Yang kedua, CD atau DVD merupakan media penyimpanan yang sudah cukup lama, tapi sampai saat ini masih digunakan dan dimanfaatkan untuk menyimpan data. Di era modern ini, media penyimpanan seperti ini masih digunakan, dikarenakan ada berjenis Blu-ray dengan kapasitas yang sangat besar. Biasanya Microsoft juga menggunakan media penyimpanan ini untuk menjual sistem operasinya. Namun sayangnya penyimpanan ini tidak bisa di-read ulang. Yang ketiga, disket. Disket adalah media penyimpanan yang berbentuk persegi dan kecil yang digunakan pengguna komputer sebelum ditemukannya hard disk. Zaman dulu orang-orang menggunakan disket untuk media penyimpanannya. Saat ini disket tidak lagi digunakan oleh pengguna komputer. Yang keempat, flash disk adalah media penyimpanan yang sering digunakan untuk memindahkan atau membagi data ke device lain karena bersifat removable, yang berarti bisa dilepas pasang dengan mudah. Dan karena ukuran yang sangat kecil, jadi mudah untuk dibawa-bawa juga. Flash disk juga membutuhkan daya agar bisa beroperasi, namun tidak berarti bahwa ketika tidak ada daya, flash disk akan menjadi rusak. Meskipun sudah terlepas dari komputer, flash disk akan tetap menyimpan data dengan aman. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Adalah suatu hardware dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara asal atau tidak tergantung dengan pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dimatikan. Kapasitas RAM di suatu komputer berpengaruh terhadap kecepatan proses pada komputer.
sehingga proses penyimpanan data, mengumpulkan data, menjalankan program akan semakin cepat apabila besarnya RAM komputer tersebut. Yang keenam ada ROM. Read Only Memory adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen, sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati. ROM termasuk ke dalam kelompok perangkat keras komputer berupa chip memori semikonduktor, di mana isinya hanya bisa dibaca saja. Bahkan untuk menyimpan data pada ROM bisa dibilang tidak mudah. Biasanya ROM berisi program-program yang default dari pabriknya, sehingga umumnya digunakan untuk menyimpan firmware. Yang ketujuh, SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan sekunder yang menggunakan memori flash berbasis NAND untuk menyimpan data secara terus-menerus pada papan sirkuit yang terintegrasi. SSD bersifat non-volatil atau datanya tidak akan hilang meski tanpa adanya daya listrik. SSD menggunakan jenis memori flash yang cara kerjanya mirip seperti RAM, namun bedanya memori RAM bersifat volatil. Di era sekarang ini, SSD adalah penyimpanan yang sangat disukai karena kecepatannya yang cepat, apalagi SSD tipe NVMe. Kecepatannya bisa mencapai 77.000 Mbps. Yang kedelapan, magnetic tape atau pita magnetik adalah media penyimpanan yang terbuat dari campuran plastik dan ferrich oxide yang berfungsi untuk merekam dan menyimpan data. Pita magnetik mempunyai kecepatan putar sekitar 18,75 sampai 200 inci per detik. Data yang disimpan dalam magnetic tape umumnya adalah data yang tidak memerlukan perubahan serta backup data. Kecepatan baca data pada tipe ini tergantung model dan instruksinya. Diperkirakan antara 1.500 sampai 60.000 byte per detiknya. Yang kesembilan, zip drive merupakan media penyimpanan dalam bentuk drive, juga media penyimpanan yang menggantikan floppy disk untuk kebutuhan kapasitas yang lebih besar pada eranya. Zip drive ini dapat dihapus dan dapat menyimpan dalam kapasitas yang tinggi daripada floppy disk, yaitu sampai 750 MB. Yang terakhir ada memory card atau kartu memori, merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video. Pada sebuah gadget seperti kamera digital atau handphone, ukuran dari kartu memori ini bermacam-macam, mulai dari 512 MB, 1 GB, dan bahkan ada yang sampai 1 TB atau mungkin bisa lebih. Data dalam kartu SD disimpan pada serangkaian komponen elektronik yang disebut chip NAND, sama seperti SSD. Chip ini memungkinkan data untuk ditulis dan disimpan pada memori. Mungkin sekian pembahasan mengenai hardware storage atau perangkat keras penyimpanan. Sekarang kita lanjut ke perangkat lunak utility. Perangkat lunak utility atau software utility merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer, seperti mengompres file, melindungi sistem, memformat storage, mengcopy data, dan lainnya. Berikut adalah contoh-contoh softwarenya. Yang pertama, jenis antivirus. Merupakan aplikasi yang sudah dapat dipastikan ada pada setiap sistem operasi. Sistem operasi tanpa antivirus akan sangat beresiko terhadap kehilangan dan kerusakan data atau bahkan pencurian data sensitif dengan berbagai teknik hacking. Perangkat lunak antivirus diantaranya AFG Antivirus, Microsoft Defender, Avast, McAfee, dan masih banyak lagi. Termasuk diantaranya ada yang versi lokal, yaitu Smadaf. Yang kedua, bertipe archive dan data compression, yaitu untuk membuat file menjadi arsip sekaligus mengompres ukurannya. Juga akan sangat bermanfaat untuk komputer. Misalkan saya punya 100 file dokumen yang ingin saya kirim via email. Jika kita mengirim satu persatu, tentu akan sangat merepotkan. Makanya kita mengarsipkan ke 100 file tersebut ke dalam satu file arsip. Maka perlu mengirim satu file arsip saja di dalamnya yang terdapat 100 dokumen. Kalian dapat menggunakan software WinRAR, WinZip,
7-zip, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, backup software. Jika Winrar dan zip tadi digunakan untuk membuat arsip dari file, maka backup software ini digunakan untuk membuat arsip dari partisi hard drive. Dengan kata lain, data diarsipkan adalah keseluruhan partisi, termasuk juga di dalamnya. Beberapa perangkat lunak untuk kebutuhan backup diantaranya ada Norton Ghost, Nova Backup, dan Acronis True Image. Yang keempat, disk checker. Dari namanya kita sudah tahu bahwa software ini sudah berfungsi untuk mengecek storage kita, mulai dari kesehatan, suhu, power on time, dan lainnya. Software yang sering saya gunakan diantaranya Crystal Disk Info dan HD Sentinel. Yang kelima dan yang terakhir ada disk cleaner, berguna untuk membersihkan file-file yang tidak berguna atau junk file dari storage, sehingga ruang kosong storage drive dapat dioptimisasi. Software dengan tugas ini diantaranya ZC Cleaner dan Advanced System Care. Mungkin sekian penjelasan dari saya.